Al-Anwa menemani ibadahmu, juga hijrahmu. Lebih banyak menekuni ke belajar bisnis lah. Belajar usaha. Alhamdulillah ketika pandemi kemarin justru kita buka pabriknya nih. Lagi-lagi konsepnya sama, amanah. Gitu artinya kecenderungan gue tuh untuk selalu menginvestasikan aja. Selama lo dinilai lo orangnya amanah, insya Allah segala macam bentuk usaha itu orang akan cenderung dia amanah orangnya. Ngosan, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik lagi dengan gue Adit Okto dan Rizky Aditya. tentunya di tengah kita sudah ada Bang Emi. Gue nggak mau ketawa, Iya. karena gigi gue somplat. Waduh. Jadi gue izin pakai ini. Pakai masker dulu Pakai nih. masker. Gak apa-apa ya. Yang penting udah tahu ya. Udah tahu ya. Nggak enak gigi gue tuh. Bang Emi ya, lo kemana nih Bang? Udah lama banget kan gue terakhir ketemu lo kalau nggak salah 2008, 2009 masih gue di SCTV nih Bang ya. banget nih. Iya, gue masih ingat udah ngobrol-ngobrol dan ya dengan izin Allah hari ini nih bisa dipertemukan dengan Bang Emil. Mana yang ada Bang? Kurang lebih hampir ya di atas 5 tahun kan. Apa aja tuh kegiatan Mas selama? Tapi nggak berubah ya kayaknya. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat, lebih banyak berkegiatan akhir-akhir ini selepas dari institusi yang sebelumnya. Oke. Itu lebih banyak menekuni ke belajar bisnis lah, belajar usaha. Terus yang ngurus anak lah, ngurus anak. Anak udah berapa Bang? Anak ada dua. Kedua. Yang pertama perempuan, yang kedua laki. Nah jaraknya mereka agak jauh. Terutama yang laki baru 6 tahun, jadi intens lah sama mereka. Alhamdulillah pandemi kemarin bikin kita serumah jadi Lebih dekat. dinamikanya lebih ini ya, lebih seru intens gitu. ya. Iya. Nah, Adit, penasaran tadi beliau kan ngomong masalah bisnis, menekuni bisnis. Itu lebih kemana Bang bisnisnya Bang yang lo tekuni itu Bang? Strateginya kah atau masih mencari gue mau bisnis apa ya? Start mulai bisnis apa? Apa udah ketemu gitu bisnisnya? Sebenarnya kalau gue sendiri buat bisnis, gue lebih mudah untuk apa yang gue suka. Oke. Ada dua, Apa tuh? kuliner dan sneakers. Nah kebetulan ya ada yang ngajakin yang kuliner. Salah satunya kuliner. sama Asong yang bergerak burger di Kemang. Silakan mampir. Kemang Timur 5 ya. Iya. Masih ada nggak? Masih ada. Nanti coba kita buktikan samperin. Ya, terus satu lagi ada namanya Lezetli Food and Services. Oh iya. Itu lebih ke wedding catering atau event catering. Oh khusus event. Oh jadi Bang, Khusus kalau ada event. teman-teman yang mau nikah nih bisa pesan langsung ke lo ya. Bisa, yang jelas ini kita catering yang amanah. Insya Allah ya. Amanah artinya seberapa diperlukan sama si klien, segitu yang kita keluarkan. Jadi bisa konsultasi dulu. Seberapa perlu. Jadi nggak jor-joran harus. Kalau kelebihan kita bilang kelebihan. Oh, Kalau fair. mau belanja bareng pun ayo belanja bareng. Tuh, Tapi follow aja Instagramnya tuh ada Apa tuh, Bang? Lezetli Food and Services. Habis apa lagi tuh Bang? Tadi katanya juga ada sneakers juga. Nah, itu dua kan yang kuliner. Kebetulan suka sama sepatu kan. Jadi mencoba untuk bikin brand sepatu. Namanya ini Subcon. Tuh, Subcon nih. Subconscious. Jadi bikin brandnya. Alhamdulillah ketika pandemi kemarin justru kita buka pabriknya nih. Pandemi buka pabrik. Pas pandemi. Pabrik ya Masya Allah. Kebetulan apa namanya kita dengan modal yang seada-adanya banget gitu, kita bikin pabrik. Alhamdulillah juga udah ada klien yang
masuk Order. nih yang mau order. Salah satunya ada IPDN, misalnya itu kan PDN tuh. IPDN kan lumayan banyak tuh, betul. Perajanya ya. Iya. Mereka butuh running shoes, PDO, Iya. mereka butuh PDH. Iya. Bulan Agustus ini mereka butuh PDUB Apa tuh bang? untuk upacara bendera. Oh beda lagi ya, banyak macam. Dia ada 4 macam kalau nggak salah. Nah itu masing-masing aja tuh butuh sekian ribu lah, lumayan Insya ya. Allah. Nah alhamdulillah nggak perlu pakai bank, kita bisa Masuknya di bang, apa bang? Bentar ya bang. siap. Bang, kita nih acaranya di Juni Park nih teman-teman nih. Oh iya Coba. benar. Jadi Masya Allah. Favorit aneh. Apa favorit dia nih tempatnya Bang Emil nih. juga, makasih ya mas. Iya. Bang Emil juga katanya Di- rajin kesini nih Dit. Iya. nih. Iya. Hah. Ini kita ada macam-macam tuh. Ini namanya ada nih Kodicu nih Bang Emil. Kopi, lemon sama soda Ki katanya. Oh, oke. Nah, ini ya. Nah, nggak lupa juga jadi buat teman-teman di Bekasi mampir ke Juni Park tempatnya asik ya Bang Emil ya. Asik Junipar, terus yang jelas kopi buat yang penggemar kopi, kopinya bener-bener ini, Bener-bener nikmat. bener-bener kopi, real kopi. Bang Aldi tadi yang masalah sneakers itu akhirnya emang berarti dari dulu hobinya emang lo memakai sepatu sneakers. Suka Oke. beberapa brand sneakers, culture-nya mereka gitu, terus kualitas yang dibikin sama mereka. Dan ternyata di Indonesia ini banyak sekali gitu yang Penggemarnya. manufakturnya tuh di Indonesia gitu, brand-brand besar itu manufakturnya di Indonesia. Alhamdulillah kita bikinlah ini akhirnya si Duha Footwear Factory ini buat mengakomodir kebutuhan akan sepatu di Indonesia. Lagi-lagi konsepnya sama, amanah gitu, artinya Itu yang utama tuh. seberapa HPP yang ditentukan, segitu kualitas yang kita Buat produksi ya. Nah, alhamdulillah kita dipercaya sampai sekarang sama beberapa institusi kayak IPDN, tadi ya. Kemendagri atau beberapa sekolah. Pemerintahan. Karena dengan HPP yang sekian yang mereka bayar dulu sama yang sekarang kita provide, kelihatan bedanya. Ini beneran segini HPP dibelanjain, segini dibelanjain, nggak disunat-sunat lagi. Nah, itu bahaya soal situ. Bahaya tuh buat lo semua. Sunat-sunat. Yang suka disunat-sunat atau suka di gituin, nah itu yang penting amanah. Iya. Bang, ngopi lu bang. Ini bang, Siap, ngopi lu minum, bang. Bang. Nah, Bang, tenang lu. tadi penasaran bang. Tadi Bang Emil bilang kan nih selalu menyebut beberapa kali bahasa kita. Kebetulan kita. Emang itu ada join partner atau gimana bang? Usaha itu? Ya namanya usaha kan itu kan hasil dari teamwork. Semua. Ya kita sebut di kita lah, Oh iya benar. bukan gue gitu. Gitu, ya, Kita. bener-bener. Kan sampai ke karyawan yang dari Satu mulai tim, yang Bang? dari Anggap bikin uppernya, ngelem, ada yang sewing, ada yang skiffing ngamplas atau segala macam, itu semua kita lah. Bang, tadi lo ngomong usaha, tapi sebelum gue lanjut ke nanti masalah strategi marketingnya, mungkin buat teman-teman juga nih yang pengen tahu Bang Emil, lo pertama kali memutuskan itu usaha, mungkin emang udah ada bakat lo Bang dari zaman lo kuliah. Jadi gue itu selalu menginvestasikan dari dulu. Jadi gue ngebagi yang mana buat kebutuhan hari-hari, secukupnya segini nih. Selebihnya nggak ada yang gue tabung, gue investasikan. Puterin ya, ibaratnya diputerin. Diputerin, ada beberapa, pernah muterin di bidang properti, ngebangun satu klaster gitu misalnya. Masya Allah. Di Sawangan dulu pernah. Terus di Batubara pernah juga. Jadi kecenderungan gue tuh untuk selalu menginvestasikan aja. Biar muter. Biar muter. Kalau didiemin soalnya nggak bertambah. Dia nggak bertambah, dia bakal kepake terus kan. Benar. Nah, kalau dia untung, alhamdulillah kita dapat untung. Kalau dia ternyata stuck atau dia malah rugi, ya sudah. Kita dapat cerita aja. Cerita aja. Pengalaman. Benar, dapat cerita aja. Atau nggak ada cerita sama sekali gitu. Gimana bro? Ya gitu deh. Istilahnya wala salam wala kalam nih. Wala kalam. Wala salam wala kalam nih. Say goodbye deh. Nggak tahu, nggak ada kabar berita. Gitu. Terus tadi lo dari kuliner kan Niki, tiba-tiba ke sepatu. Kan agak bertolak belakang ya. Biasanya kalau kuliner ya nggak jauh lagi mungkin senang ya kopi lah atau apa gitu. Ya masih seputarannya ya. Seputaran. Iya. Kan ini agak bertolak belakang tuh Bang. Ini buat teman-teman lo ada nggak Bang tips yang orang mungkin bingung nih. Misalkan contoh ya Ki, dia keluar dari bank, dia mau usaha. Gimana caranya kan? Orang nggak gampang itu kan. Keluar dari Ki, ya. pekerjaannya, Iya, mau keluar dari ngerintis pekerjaan usaha. atau ada nggak sih Bang tips dari lo minimal untuk memulai usaha pertama kali? Step apa dulu nih yang dilakukan?
langsung aja nyebur dulu. aja langsung. Nah sebelumnya kan misalnya gini nih, lo punya passion nih, misalnya lo suka, taruhlah lo suka topi gitu. Betul. Lo kulik deh topi. Lo kulik topi, bikinnya di mana, vendornya siapa, terus target market lo siapa, modal lo berapa, apakah nggak perlu modal juga bisa. Oh ada juga bang, nggak punya modal nggak bisa. Ya kali, apa namanya, lo mungkin Join sedemikian sama teman sama investor. join sama teman Asal investor. jangan nggak di KTP aja, Dit. Ya modalnya kan amanah. Iya. Lo amanah. Konsep atau bisa juga modal konsep. Iya, selama lo dinilai lo orangnya amanah, insya Allah segala macam, so taunya gue nih ya, insya Allah segala macam bentuk usaha, itu orang akan cenderung dia amanah orangnya. Iya, itu yang nggak beli kadang. Jadi buat teman-teman yang mau usaha, pertama amanah dulu ya bang ya. Amanah. Amanah dulu. Lo kasih unjuk bahwa lo dipercaya lah. Percaya, Lo, trust ya. lo bisa dipercaya. Dan lo kalau lo bisa dipercaya, lo menjalani dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau gue sih terus terang ya, gue masih belajar banget ini, masih tanya kanan kiri udah sama anak yang baru-baru juga Gen Z segala macam. Gen Z juga ya. Gue konsul gitu, gue ngobrol gitu. Sering-sering gitu bang ya. Iya, pengen tahu gimana ya gitu. Tanyalah kanan kiri gitu. Sambil jalan gitu. Ya jangan ngerasa udah paling, gue udah bisa lah, gampang. Enggak lah, Nggak jauh. akan jalan tuh bang ya. Enggak, Susah gue ya? nggak tahu sih, mungkin bisa jalan, dikasih jalan, nggak tahu. Cuman kalau gue, kecenderungan gue nanya. Seperti itu ya. Betul. Mungkin dulu bang waktu di kuliah jurusannya apa bang Emil? Desain grafis. Desain grafis. Sekarang jadi pebisnis Sepatu, atau mau kuliner. makan. Nyambung. Ngomong ini? Desain gini, kuliner sama sneakers. Ya. Gue itu bukan di kuliner sama sneakers, gue di investasinya. Oh, Passion gue oke. di invest. Oh, dia investornya. Gue ngelihat sesuatu itu menyenangkan, gue invest. Nah kebetulan gue ngapain invest ke tempat yang gue nggak kenal? Ya gue invest di sesuatu yang gue suka, kayak sneakers. Sama gue suka kuliner kan? Ya gue sih invest, gue cari deh. Ini kayaknya masuk nih. Ya udah, gue invest di situ. Oh, Gue suka burger, gue invest di burger. Gue suka makanan yang buat wedding gitu misalnya, buat event, gue suka makanan lah gitu ya. Gue invest di makanan. Oke. Gue suka sneakers, ya gue invest di sneakers gitu. Berarti lo lebih cenderung ke pendanaan modalnya ya bang ya? Iya, gue menginvest. oke. Nah, cuman gimana caranya kita invest di sesuatu yang kita pengen juga terjun. Artinya nggak asal Nggak ngebleng-ngebleng nggak banget asal juga. nyuntik gitu. Iya, iya. Langsung nyulik tapi dia nggak tahu apa. Nggak tahu, harus tahu. Dan karena itu passion kita akan selalu seneng. Benar. Mau susah-susahnya, Enjoy mau ya. kita enjoy gitu. Kita ngejalaninnya Pengen nanti. belajar terus juga jadinya. Iya, selebihnya ya cuman Allah aja yang ngasih. Saatnya lo untung, Jadi. lo belum untung, udah gitu. Tawakal aja kita edit. Tapi lo suka banget tentang dunia digital marketing kayak gitu? Juga suka juga? Itu salah satu yang gue justru belajar sama yang lebih muda dari gue. Justru itu yang gue tanya, gimana sih digital marketing itu seperti apa? Terus branding itu apa? Gitu. Jadi gue nanya sama yang seumuran sama gue, yang memang udah di dunia branding udah lama, tapi gue juga nanya sama yang di bawah gue, trennya gimana sih? Ibaratnya nge-branding ini kan kayak membahas gimana kita bisa relate sama target market kita. Iya. Nah di situ gue kan Gen X, sementara sekarang yang lagi muda-muda kan Gen Z kan, Gen Z. milenial dan Gen Z kan. Iya. Ya gue pengen tahu gimana caranya nyambung antara Gen X sama milenial. Betul. Gimana caranya Gen X yang jualan ini bisa tembus ke pasar Gen Z gitu misalnya. Ya itu caranya gue harus ngobrol lah sama mereka, sama anak gue yang Gen Z. Anak gue yang terakhir Gen Alpha. Ini jauh lagi ya. Iya, Gen Alpha umur 6 tahun udah belajar coding. Benar. Iya. Jadi hal-hal yang kayak begitu kita jangan kalau menurut gua gitu kita jangan selalu yang angkatan gua dulu nggak pernah gini-gini, angkatan gue gitu. Kayak ngebanggain banget. Tapi nanti lanjut lagi masalah usaha itu, tapi lo passion lo akhirnya lo invest ke A ke B, itu lo perlu nggak riset dulu, lo riset Harus. kemana gimana? Harus. Balik-balik lagi lo akan ngerasa nyaman kalau umpamanya gue suka clothing nih. Gue kepengen clothing gaya gue nyampe ke target market gue. Oke. Nah, karena lu suka, lu pelajarin itu. Oke. Ya, lu pelajarin itu. Nah, setelah lu pelajarin, lu ngerasa aman untuk ngeluarin budget untuk itu. Oke. Tapi kalau umpamanya lu misalnya kayak, gue nggak kenal nih sama lu. Lu mau nggak? Gue punya produk nih. Ini.
Lo tanam deh di gue. Gitu. Ngeri juga dong, ngeri. Lo gimana? Kalau lo ngerasa kayak, wah asik tuh gitu misalnya. Lo percaya doang sama gue gitu. Lo taruh deh di gue. Syukur-syukur kalau gue Amanah. amanah. Kalau enggak dibawa kabur. Yang amanah aja belum tentu bisa jalan lancar tuh bisnisnya. Benar. jadi- Apalagi ini udah nggak amanah. Iya, teliti dulu gitu, dilihat dulu, diteliti dulu, terus prospeknya gimana Biasanya kira-kira. butuh berapa bulan tuh bang kayak gitu bang, lo teliti gitu, riset butuh berapa lama? Hari gini mah cepet lah gue rasa ya. Lu bisa ngelihat berbagai banyak data dari Google. Terus pergerakannya seperti apa. Terus yang logis aja, yang masuk akal di lu aja gitu. Kalau yang nggak masuk akal di lu kan cap-cip-cup ya namanya. Gambling. Gambling gitu. Jangan gambling, jangan. Oke. Jadi tipsnya palingnya lo jangan gambling kalau yang punya Jangan. gitu ya bang ya. Lo Iya. Harus yakin ya. Lo mesti tahu bedanya gambling sama lo ngambil resiko. Itu bedanya Oh, gimana? beda Bang? tuh bang. Ya kalau gambling kan lo buta nih, nggak ya hajar aja deh, kali aja nih tembus nih. Sangkut gitu. Gitu. Kalau ngambil resiko lo udah tahu resikonya, Oke. lo udah tahu, lo udah ukur Lebih resikonya. mengerucut lagi nih. Iya, resikonya lo lebih, wah nih kelemahannya di sini nih. Lo cari jalan tuh gimana tuh resiko diperkecil gitu. Gak mungkin lah lo naro budget lo naro modal terus pasti untung lah ini. Gue naro di catering Januari, Maret PSBB itu catering wedding. Bingung dong akhirnya. Wah bingung. Terus Itu apa? bukan untung, sampai sekarang masih nyuntik itu. Masih harus disuntik setiap bulan untuk OPEX-nya. 2 bulan langsung PSBB kan mau jual bingung. Iya, bro. ini izin untuk event, untuk keramaian, Iya, susah. susah. Semua. Nah, baru terakhir-terakhir ini baru mulai dia ini Enggak pelan-pelan. pelan-pelan naik. Kita udah mulai terima di Balai Sudirman, di beberapa tempat gedung rekanan gitu. Nah, udah mulai lah gitu Udah sekarang. mulai. Mudah-mudahan Berarti bisa kalau dipercaya. ngambil kunci itu lo kalau mau nanam saham butuh kesabaran juga ya, nggak bisa langsung balik modal gitu. Iya, Enggak gitu. disiapin juga itu. Ada yang ini lucunya gini ya. Ini untuk nanam di sebuah wedding catering itu nilainya lumayan gede banget di situ. Asli masih bang, Nggak. ada berapa kisaran bang? Kisaran- Biar tahu nih teman-teman yang juga punya Kalau gue sih waktu itu nanam sekitar 1,7 1,7 juta. M. Itu bayangin ya itu ya. Sampai sekarang dia masih harus disuntik ininya. Sampai sekarang bang? Sampai sekarang karena kebutuhan untuk bayar karyawan itu kan berputar Oh, terus. iya. Bang, potong maksud gue tuh kalau investor itu bukan hanya sekali nyuntik udah gitu. Bukan, jadi dia terus-terusan juga kalau namanya invest. Kalau umpamanya modal awalnya udah habis, supaya perusahaannya tetap jalan kan kita harus tetap harus Kalau udah ini. kepalang tanggung nih. Jadi biar Iya. teman-teman pada tahu juga nih Ki. Jadi teman-teman jangan lo mau jadi invest Di awal nyuntik, doang. Di awal doang kan. Takutnya gitu kan punya stigmanya agak begitu kan bang teman-teman. Enggak. Oh, jadi kalau udah modal udah habis terus suntik juga dong. Ya ngomongnya. kalau modal udah habis, kebutuhan akan bulanannya misalnya kayak kantor, listrik, karyawan, Bagi pegawai ya. semua. pegawai itu kan berjalan terus. Kalau umpamanya nggak mau dilanjutin ya stop udah. Cuman bisnis berhenti. Oh, iya. Dan malah nggak muter, nggak dapat Nggak sama muter. sekali. Iya. Itu lo masih ada yang lain tadi ada apa? Apa tuh? Sneakers yang lain. Nah, gue sih sebenarnya pengen ceritain tentang perbandingan betapa satu modal yang besar itu belum tentu akan lo dapet langsung dan lebih besar juga dibanding modal yang jauh lebih kecil. 10%-nya pun enggak gitu, tapi itu justru bisa ngasilin lo setiap bulan. Nah, itu gimana tuh bang? Ada yang nawarin nih, simple banget, cuman akikah aja. Hah? Tawarin 100 juta, naro dibanding 1,7. Iyalah, bedanya jauh banget. Beda jauh kan? Ini 100 juta. Tapi setiap bulan dari 100 juta ini bisa menghasilkan sekitar 3,5-4 juta gitu. Nah, lumayan juga bang. Bukan lumayan lagi, bagus banget Bagus itu. banget lah. Bagus banget. Kenapa lo nggak ngambil yang itu? Gue ngambil. Ambil udah. Gue ngambil. Jangan Berjalan lah. sampai di menit peluang itu. Keluar. Kapan Ki ngambil lagi? Hah? Kita kapan ngambil? Begitu ada kesempatan. Iya. ambil. Langsung ambil. Tapi peluang itu nggak, maksud gue gini bang, lo perlu nggak sih didiskusikan sama bini lo dulu? Ini kayak gue mau tes kesini nih gitu. Bini lo sosok yang berperan Orang juga. bisnis juga bukan bang? Bukan. Oh, bukan. Bini enggak, bukan. Bini gue di rumah dia punya. Bini gue itu punya jihad yang mungkin jauh lebih besar dari gue. Masya Allah. Yaitu mengurus gue dan anak-anak gue. Iya, Masya benar. Allah. Iya betul Masya Allah. Jadi kadang gue cuma cerita aja ke dia, nggak mau bikin dia tambah pusing juga gitu, capek. Tapi kadang gue juga punya beberapa hal pertimbangan lah, karena dia sense-nya sama
Kadang-kadang gue nggak bohong, kadang-kadang mendapatkan satu penawaran atau peluang bisnis tuh nafsuan banget gitu. Naruh nih. Nah dia yang Nenangin. ngerem gitu yang Berarti lo tipikal yang ngegas, bilang ngerem ya? Iya. Oh, jadi bagus juga tuh Bang, jangan sampai Balance, suami yang ngegas, istri juga ngegas Ki. Bingung Ki. Iya. Giliran dia ngegas gue ngerem. Iya benar harus seimbang. Seimbang. Iya. Bagus juga tuh. Jadi kita harus ada peluang. Tapi lu pernah nggak sih Bang ada peluang kayaknya lu tanpa mikir panjang, udah gue mau Pernah. apa contohnya Bang? To be continue.